I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nuraida dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu. Berisi penjabaran umum atau laporan yang berupa hasil dari pengamatan. Teks lapor dan sedangkan teks laporan observasi yaitu disebut dengan teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu uraian materi. Seperti yang disampaikan pada bab pertama yang pendahuluan, laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam. Nah, di sini ada yang tahu contohnya fenomena alam itu gimana? Banjir, Nah, apalagi? gempa, Betul. tsunami. Dan yang selanjutnya yaitu tentang peristiwa budaya. Di sini siapa yang tahu tentang contoh peristiwa budaya itu bagaimana? Seperti apa? Tak kasih contoh ya. Itu peristiwa budaya seperti yang ada di Bali. Kalau di Bali itu kan kalau sudah meninggal lalu dibakar, namanya itu ngaben. Nah, seperti itu contohnya. Dan selanjutnya yaitu kondisi sosial. Ada yang tahu kondisi sosial itu seperti apa? Ya, betul. Ya. Terus fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan sekitar kita. Peristiwa budaya meliputi bahasa. Nah, di Indonesia itu kan beragam bahasa. Contohnya seperti apa? Bisa disebutkan? Jawa, Sunda, terus ya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang seni. Nah, contohnya seni itu seperti apa sih? Nah, betul. Ya, kayak karate, silat, kayak gitu, karawitan, Ya, dan lain sebagainya. Dan adat istiadat. Ada yang tahu di sini contohnya adat istiadat itu bagaimana? Ada yang tahu? Mungkin Vika tahu adat istiadat itu seperti apa? tidak. Nah, kalau di daerah saya ya ada itu adat istiadat. Namanya itu bersih desa. Itu sudah turun menurun dari nenek moyang saya dulu gitu. Contohnya kayak gitu ada namanya itu bersih desa. Kayak gitu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi laporan hasil observasi. Untuk Mas Ridwan bisa dibacakan? Yang pertama. Sesuai namanya, yaitu berfungsi melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian. Nah, untuk yang kedua bisa dibacakan Mas Afan? menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti.
suatu persoalan. Yang kedua, mengetahui perkembangan dari suatu persoalan sekaligus bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi seperti ada kegiatan hari ini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada evaluasi untuk kegiatan yang berikutnya. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menemukan suatu teknik atau cara baru. Yang keempat yaitu acuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dari fakta-fakta yang ada. Nah, yang kelima bentuk pengawasan, dan yang terakhir yaitu sebagai data historis tentang perjalanan dan pengembangan unit terkait. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri laporan hasil observasi. Nah, bisa dibantu dibacakan untuk Mbak Ika? Ciri-ciri laporan hasil observasi. Seluruh informasi bersifat objektif, data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya, dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya, valid. Pengamatan dan juga hasil pengamatan disusun secara sistematis. Peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang sifat teks observasi. Yang pertama itu informatif, menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau menyesuaikan kebutuhan pembacanya. Dan yang kedua yaitu komunikatif, agar isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Biasanya teks observasi menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan kita berkomunikasi dengan teks tersebut. Contohnya seperti ini sekarang. Dan yang ketiga yaitu objektif. Teks observasi tentunya harus faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, mengapa itu memilih topik tersebut. Sebagai observasi, ada tujuannya serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Dan yang kedua yaitu isi atau pembahasan. Pada bagian ini, pembahasan merupakan itu pembagian yang berisi pokok dari observasi yang dilakukan seperti menjelaskan sejarah dan kegunaannya dan fungsi lainnya. Nah, yang terakhir ini yang ketiga berisi tentang mewakili unsur-unsur penting seperti kegiatan laporan hasil observasi yang ditemukan dan tidak boleh atau ada unsur opini. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini yang kan tinggal ada 2 materi itu bisa dibaca sendiri, dan yang selanjutnya itu kita akan mengerjakan soal.
yang tahu jawabannya? Ya. Dipersilakan ditulis dulu. Kelihatan? Kita bacakan ya? Ya. Paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati dari teks laporan hasil observasi disebut apa diri aja? Ya. Ya. Sudah selesai? Apa mau bilang? Ulang. Paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati dari teks laporan hasil observasi disebut sudah? Nah, yang selanjutnya yaitu berikut ini yang bukan merupakan teks laporan observasi adalah ini yang tadi yang nomor 1. Yang kedua itu berikut ini yang bukan merupakan teks laporan observasi adalah yang pertama A. Ensiklopedia. Yang B. Artikel ilmiah. C. Buku pengetahuan. D. Kamus. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan kalimat boros adalah A. Manfaat tanaman kemangi sangat banyak. B. Pemandangan di pegunungan itu sangat indah. C. Udara bersih di pegunungan itu sangat segar. D. Banyak terumbu karang rusak akibat penggunaan bom ikan. Sudah? Sudah. Soal yang keempat itu berisi ringkasan umum. Hal yang telah dilakukan atau dilaporkan. Hal yang telah dilakukan atau dilaporkan pada teks laporan hasil observasi disebut A. Komentar umum. B. Saran. C. Salam penutup. D. Simpulan. Nah, yang terakhir ini yaitu kalimat berikut. Yang menggunakan imbuhan asing adalah sebagai berikut. Sebagai berikut. Yang menggunakan Kalimat berikut yang menggunakan imbuhan asing sebagai berikut. Yang A.
bisa dikerjakan dulu. Jawabannya insya Allah ada di sini. Nanti saya tanyakan atau saya tunjuk satu persatu. Nah, untuk yang soal pertama, siapa yang mau maju ke depan? Atau bisa dijawab di tempat? Nah, paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati dari teks laporan hasil observasi disebut deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Tulis aja dulu ya di slide. Yang nomor 2 bisa dibacakan dan langsung jawabannya. Mungkin Ridwan? B. Yang nomor 2? Bisa dibacakan dulu soalnya beserta jawabannya. Tadi BDB-nya itu terlalu Oh, tepat. datanya banyak yang nggak lengkap. Ya. Awal lagi ya. Yang kedua yaitu berikut ini yang bukan merupakan teks laporan observasi adalah sudah? A. Ensiklopedia. 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 B. Artikel ilmiah. C. Buku pengetahuan. D. Kamus. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, Hikmah. Artikel ilmiah. Yang nomor 3 bisa dibacakan untuk Mas Alfan. Berikutnya adalah kalimat poros. A. Manfaat tanaman kemangi sangat banyak. B.